sejumlah influencer dan aktivis mengaku mendapat teror. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendesak kepolisian segera mengusut kasus ini, termasuk mengungkap siapa dalang di balik teror. Rumah kreator sekaligus selebgram Ramon Doni Adam atau DJ Doni dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Dari rekaman CCTV, bom molotov itu dilemparkan 2 orang yang menggunakan masker. Saat kejadian, bom molotov itu mengenai kap mobilnya, namun api mati sebelum menyebar. Ini merupakan bentuk teror dan ancaman kedua yang dialaminya. Sebelumnya, DJ Doni juga pernah dikirimi bangkai hewan. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelum molotovnya dilempar itu mengenai apa, Pak? Kena tembok. Tembok ini terus ke bawah. Pecahan molotovnya kena mobil semua. Tadi ada mobil sini. Ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Bang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Influencer lainnya, Shirley Anavita, mendapat teror usai menyuarakan pandangannya soal penanganan bencana di Aceh. Melalui akun Instagramnya, Shirley Anavita mengungkap teror yang terjadi pada dirinya. Ia menunjukkan benda-benda yang dikirim dalam teror itu, diantaranya telur busuk, surat yang berisi ancaman, hingga aksi vandalisme terhadap mobil pribadinya. Menurut Shirley, teror semakin bermunculan setelah dirinya buka suara mengenai kondisi warga Aceh yang terdampak bencana. Dalam salah satu unggahannya, Shirley menuliskan, teror-teror ini terasa sekali setelah Shirley yang memang berasal dari Aceh, Sumatera, ikut memberikan pandangan di beberapa acara TV terkait bencana Sumatera. Teror juga dilakukan di rumah manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Iqbal mendapatkan kiriman bangkai ayam pada Selasa 30 Desember 2025. Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menduga kiriman ini sebagai bentuk teror terhadap kinerja Iqbal Damanik sebagai pengkampanye Greenpeace yang belakangan gencar mengkritik pemerintah soal penanganan bencana Sumatera. Serangan teror kepada rekan kami Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia merupakan ancaman yang serius kepada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan demokrasi kita. Dengan pesan yang mengancam tersebut karena kekritisannya terhadap upaya-upaya penanganan bencana di Sumatera yang dipandangnya dan kami pandang tidak maksimal dan seharusnya lebih baik, seharusnya lebih cepat. Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam mengecam teror yang menimpa influencer, konten kreator, hingga aktivis. Kompolnas meminta polisi mengusut dan mengungkap pelaku hingga dalang teror. Kita menyayangkan fakta terjadi teror yang dialami oleh para aktivis maupun influencer. Ya, apapun motivasi, apapun bentuk dan tujuan dari teror tersebut, itu merugikan kita semua. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari hak yang dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang kita, dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya penting ya kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi teror ini dan siapa di balik dalang ini. Kompolnas menegaskan, ekspresi yang disampaikan kreator merupakan pendapat yang dijamin undang-undang untuk berpendapat. Sehingga bagi orang yang tidak setuju, hendak melakukannya juga dengan ekspresi, bukan dengan teror. Tim Liputan Kompas TV.